Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Di video kali ini saya ingin menunjukkan aplikasi kita guys ya, yaitu membuat fitur update stok otomatis ya. Cuman di video kali ini fungsi update stok otomatisnya itu kita tidak menggunakan trigger dari MySQL, tapi kita akan membuat metode tersendiri ya untuk update stok ketika ada penjualan ataupun pembelian ya, gitu ya. Alasan nggak pakai trigger karena pengen nyoba aja sih kalau misalnya nggak pakai trigger itu kayak gimana, dan eh, salah satu alasan lagi juga karena kalau pakai trigger misalnya saya mau eh, deploy database aplikasi saya itu di database yang gratis ya, database online secara gratis, itu trigger itu tidak bisa digunakan guys ya. Jadi ya mending kita buat fungsi yang sudah ada di programnya aja. Jadi kalau misalnya kita mau saya upload di GitHub demonya dan databasenya secara online ya, fungsi update stok otomatisnya itu tetap berjalan ya, karena kita menggunakan metode tersendiri tanpa menggunakan trigger dari MySQL. Oke, nggak usah pakai lama guys, langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini mungkin saya tunjukin dulu ya aplikasi yang sudah berjalan itu kayak gimana, dan fungsi stok yang saya maksud itu yang dimana ini saya tunjukin. Jadi di sini itu kan ada produk nih ya, ada master product, dimana di sini ada stok ya. Ini stok teman-teman perhatikan ya. Terus kita kan ada beberapa transaksi, yaitu penjualan, return pembelian, dan return pembelian. Nah, kalau misalnya di penjualan ya kan, kita kan otomatis mengeluarkan produk dari toko kita kan. Nah, kalau kita mengeluarkan produk, otomatis harusnya ya alurnya ya stok ini bakal berkurang ya kan ya, berkurang sesuai jumlah yang ada di penjualan ini. Contoh di penjualan ini misalnya di transaksi pertama ya kan, kita klik, terus kita klik detail. Nah, dia di sini kan wall weight ini dia keluar atau berhasil terjual sejumlah satu produk. Nah, harusnya berarti kan di sini wall apa tadi ya? Lupa lagi. Misalnya ini wall weight nggak salah ya. Berarti ini yang tadinya 150 karena berkurang satu berarti 149 gitu ya. Ya update stok itulah ya. Oke, di sini kalau yang sekarang itu belum berjalan, cuman nggak usah saya tunjukin ya, karena emang belum berjalan juga sih. Contoh ya, kita tunjukin deh dua produk. Nah, di sini contoh ya. Misalnya wait, kita lihat dulu produknya. Di sini kan ada apel Fuji dan banana, itu kan stoknya 100 200. Nih, kita tes misalnya apel Fuji ini terjual 2 gitu kan. Terus banana Cavendish ini juga 2. Terus kita simpan, bayar dulu ya. Berarti berapa? 700 100 kembali 35.000. Nah, ini kan dia barang terjual masing-masing produk apel Fuji dan banana ini 2 ya kan. Nah, di sini harusnya kan dia berkurang jadi 88 dan sini jadi 188 gitu. Cuman di sini karena belum ada fungsi update stoknya ya belum berjalan, belum berkurang gitu ya guys. Maka dari itu kita akan buat fungsinya. Oke, di sini kita geser dulu ke servisnya. Di sini saya contohkan satu aja ya, yaitu di servis penjualan. Nah, nanti di servis pembelian nggak akan saya record karena ya kalau sudah satu jadi ya yang lainnya bakalnya sama ya, tinggal teman-teman sesuaikan aja mulai dari apa namanya, nama fieldnya dan nama tabelnya terutama gitu guys ya. Di sini kita saya contohkan aja untuk di servis penjualan. Mana ya, ini servis penjualan. Nah, di sini kita tambahkan, ini kita kopasin aja taruh bawah. Kita butuh model ya, sebenarnya kita cuman butuh ID dari ID penjualan tersebut, cuman karena ID di situ kan disimpan di dalam model penjualan, jadi kita butuh parameter model penjualan. Nah, di sini kita bikin namanya pertama update stock. Oke, ini update stock ini ketika penjualan berhasil ya, otomatis stoknya akan diupdate. Nah, di sini saya akan tambah lagi update stock delete. Nah, update stock delete ini ketika admin atau
rule tertinggi dari aplikasi ini melakukan hapus dari salah satu tabel transaksi. Nah, stoknya yang tadinya berkurang ya, itu akan kembali lagi stoknya seperti semula sebelum dilakukan transaksi gitu. Fungsi update stok ini. Nah, terus kalau untuk return, nah return ketika misalnya dilakukan return, kita nggak melakukan update stok ya, update stok nambah ataupun stok kurang, karena ya return berarti produknya itu kan rusak ya. Jadi ya biarkan aja dia keluar dari stok utama data produk kita gitu guys. Nah, di sini update stok. Terus karena di sini kita nambah sini, otomatis di sini merah ya pasti. Nah, kita tinggal implement all abstract method ya. Terus kita geser ke bawah. Lalu kita hapus ini. Bentar. Ini dan ini. Oke. Seperti biasa di sini codingannya nggak jauh beda dengan yang update sih, harusnya update. Nah, saya di sini kayaknya nggak ada update ya. Ya, kita tulis manual aja deh. Kita pinjam ini ya. Ini. Terus nggak perlu ini deh. Kita langsung aja string skm. Nah, untuk query-nya sebenarnya hampir sama kayak query trigger ya. Teman-teman kalau misalnya belum tahu bisa cari aja di channel saya, itu ada pembahasan trigger. Di situ query-nya hampir mirip-mirip kayak gitu ya. Di sini contoh untuk update stok. Nah, query-nya saya seperti ini ya. Update produk ya, update tabel produk. Di sini kita inisiasikan sebagai produk ini. Lalu kita menginner join-kan tabel detail, yaitu tabel penjualan detail. Di sini kita inisiasikan sebagai date. Nah, di sini kita pastikan relasikan ya ID produk yang ada di detail dengan yang ada di tabel produk. Ini pastikan di belakang tambah ini ya, spasi atau /n gini, karena biar query-nya tidak bergabung. Oke. Lalu yang kita update itu apa? Yaitu stok. Nah, stok ini kan kita tadi udah membuat inisiasi produknya sebagai PD. Jadi kita masukin kayak gini, PD titik stok ya. Ini sesuai dengan field yang di database ya. Di sini teman-teman pastikan produk ini kan ada tabel produk, ada stok. Lalu di penjualan detail mana? Penjualan detail ini itu ada jumlah. Nah, ini variabel ini yang kita gunakan ya. PD stok, bukan gini, tapi gini, PD stok ini ya. Nah, jika penjualan berhasil, berarti stok utama ya, stok dari produk ini ya, produk yang barang-barang yang dijual, dia akan dikurang dengan penjualan detail jumlah yang keluar gitu. Jadi di sini kita masukin detail jumlah ya. Tadi kan date ini didapat dari sini gitu ya, jumlah terus spasi enter where. Nah, berdasarkan apa ya, pastikan where-nya dipanggil ya. Where-nya itu berdasarkan ID penjualan ya. Kalau misalnya nggak ada where-nya ya berarti semua produk itu bakal diupdate. Nah, itu kan ngawur ntar. Jadi di sini sesuai ID penjualannya, jadi kita tambahin where. Dari itu didapat dari date ID penjualan dengan tanda tanya gini. Oke. Lalu di sini kita panggil brackets. Teman-teman bisa sesuaikan ya handling errornya biar lebih cakep. Biasa di sini kita prepare statement, panggil koneksi, kita prepare statement gini. Lalu kita panggil set string. Terus karena tanda tanyanya di sini ada satu doang ya, berarti kita panggil prepare statementnya set stringnya satu aja, model get ID penjualan ya. Jadi berdasarkan ID penjualan yang di sini gitu guys. Lalu jangan lupa di execute ya, execute
execute update ya, karena kita melakukan update titik koma. Sudah kayak gini doang. Kita tes dulu apakah ini fungsinya, apakah ini berfungsi normal ya. Di sini kita pakai contoh 1 2 aja nih, stok 100 dan stok 200. Kita melakukan penjualan misalnya, yaitu apel Fuji misalnya. Ini saya bikin 5 deh ya nih. Terus banana saya jual 4. Nah, seharusnya kalau misalnya ini berhasil, berarti untuk apel Fuji yang tadinya 100 itu berkurang menjadi 195, dan untuk si banana ini berarti jadi 196. Oke, sini kita masukin 123 enter gini ya, 15.000 misalnya non member, simpan. Oke, setelah kecetak, kita lihat produknya tidak berfungsi karena saya lupa harusnya dipanggil juga di formnya. Sebentar guys, form penjualan ini kita ke source, kita cari metode simpannya ya, digeser scroll paling bawah aja. Di sini ada simpan data ya. Jadi setelah kita menambah ke tabel penjualan dan tabel detail penjualan, kita juga panggil service update stock. Ini model, kita masukin si model penjualan ini. Oke, kita tes lagi. Kita langsung aja, tadi misalnya sama ya, kita samakan 5 dan ini 4. Oke, 200. Nah gini, simpan, terus cetak, dan kita cek tabel produknya. Nice, berhasil ya. Berarti fungsi pengurangan stoknya atau fungsi update stoknya ketika transaksi berhasil itu berhasil gitu ya. Nah selanjutnya kita akan buat satu lagi, yaitu fungsi, nah misalnya transaksi ini batal nih, nah tapi untuk fungsi hapus ini hanya kalau saya sendiri saya peruntukkan untuk yang tertinggi ya, misalnya pemilik toko gitu ya. Nah misalnya si pelanggan gagal membeli ya, atau nggak jadi beli, banyak sebab lah misalnya gitu ya, yang ya udah berarti ini pelanggan nggak bakal jadi beli gitu. Lalu si kasirnya mau request untuk dihapus gitu kan, pemilik toko datang, dia mau hapus ya kan. Nah artinya si produk ini yang tadinya sudah dikeluarkan dari tabel master, kalau ketika dihapus ya dia harusnya balik lagi ke sini dong ya kan, agar ini bertambah lagi sesuai jumlah stok yang awal. Bukan kita melakukan klik ini lalu perbarui, itu kan terlalu ribet ya, nggak otomatisasi jatuhnya ya, sama aja percuma dong. Maka dari kita akan buat fungsinya. Kalau sekarang belum dibuat ya, jadi ketika kita hapus ya si stok ini bakal masih tetap segini gitu. Kita langsung geser aja ke DAO, kan tadi kita sudah buat ya metode yang ini, yang kita di service ini. Nah perbedaannya itu cuman seperti ini guys. Kita masukin, kita kopas dari atas. Perbedaannya ini aja, yang tadinya min kita ganti jadi plus. Artinya ketika kita melakukan hapus suatu transaksi ya, nah stok yang tadinya di data master atau di data produk itu bakal ditambahkan dengan jumlah penjualan detail ya, jumlah yang ini ya gitu. Jadi jumlahnya ini balik lagi ke tabel produknya gitu. Dan jangan lupa dipanggil di formnya atau di depannya. Dan di sini kita masukinnya itu di sini kan ada hapus ya, hapus data. Nah kita masukinnya di sini dan di atas dari service ini. Jadi kita panggil dulu service ini. Service ini itu ini ya guys ya, dari tabel DAO penjualan ya, ini service nih ya. Kita panggil service dan kita panggil update stock delete ya, panggilnya stok yang delete ya, karena kan query-nya beda tadi. Guys, lagi ini udah kita tes lagi. Penjualan
Oke, kita cek produk nih, produk 95196. Nah, transaksi terakhir misalnya kita hapus nih kan, kita hapus, ya oke, terus kita cek produk, boom, dia bertambah seperti semula ya guys ya. Jadi produknya berhasil di recovery gitu ya, di refund bisa jadilah. Oke, mungkin segini dulu video kali ini guys ya. Nanti di next video kalau misalnya saya kepikiran mau buat apa ya nanti saya buat. Kalau misalnya nggak ada ya saya akan buat itu kemarin apa ya, nota retur penjualan dan nota retur pembelian. Mungkin segini dulu video kali ini. Kalau ada yang kurang mohon maaf, bisa dikoreksi dan dikritik ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman yang mungkin lagi ngikutin tutorial playlist aplikasi Kaiser. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.